Lagi ngapain saya? Inilah cara saya berolahraga. Cara saya menjaga kebugaran. Meskipun setelah ini kita bercapek-capek lagi. Akan tetapi memulai hari, menurut saya harus dengan melakukan yang berkeringat seperti itu. Memulai hari, minum air. Kalau ada air kelapa, kita minum air. Setelah itu kita duduk sebentar. Setelah itu kita berkeringat-keringat ria. Kenapa saya merekod kegiatan ini? Padahal kegiatan ini nggak ada hubungan dengan bertani ya. Kemarin kita sempat ngobrol sama penanya di kolom komentar. Nah, saya bilang saya tuh nggak punya asuransi. Saya nggak punya asuransi kesehatan. Karena bagi saya asuransi kesehatan saya ya tadi itu. Bagaimana kita berolahraga, memulai hari, kita hirup udara yang segar tanpa pestisida ini. Kemudian ambil apapun aktivitas yang mengeluarkan keringat. Ada kereta dorong, ambil kereta dorong. Ada cangkul, ambil cangkul. Kalau nggak ada lahan yang luas, nggak bisa lari, kita bisa pindahin pot atau polybag kita. Kanan ke kiri, ke kanan ke kiri seperti itu. Jadi metode untuk merawat diri sendiri itu merupakan asuransi saya. Selain kita memakan makanan yang sehat, makanan yang organik, kemudian minum teh. Tehnya juga kita harapkan sahabat bisa minum teh seperti yang saya lakukan. Teh bunga telang, atau teh bunga ratna, atau bunga kenop, dan banyak lagi sebenarnya yang bisa kita manfaatkan di alam yang tersedia ini sahabat. Banyak sekali tanaman herbal yang bisa menjadi obat ketika kita sakit seperti itu, dan kita nggak harus mengeluarkan banyak uang untuk ke dokter seperti itu kalau versi saya ya. Nah, seperti itu sebenarnya asuransi kesehatan saya. Kemudian asuransi jiwa saya juga nggak pakai. Bagi saya, mari kita berbuat baik. Mari kita tebarkan kebaikan kemana-mana. Kalau Anda seorang suami, jadilah suami yang setia kepada istri Anda. Jadilah suami yang penyayang kepada anak-anak Anda. Dan ketika sahabat adalah seorang wanita, apalagi sudah menjadi seorang ibu, sayangilah keluarga seperti itu. Kemudian rajin ibadah dan bersering melakukan sedekah, tergantung kemampuan seperti itu. Nah, pertanyaannya, kenapa saya jadi ngomong ngelantur kayak gini? Kita langsung aja kasih makan ternak dulu ya sahabat ya, sabar ya. Saya mau kasih makan ternak dulu, olahraganya cukup sekian. Karena sudah banyak bebek-bebek dan ayam yang menunggu dengan perutnya yang lapar, kasihan. Nah, itu tadi kita kasih makannya nasi aking ya, Vitamix sama bekatul yang sudah difermentasi. Nah, sehabis kita kasih makan ternak, kita lihat dulu semangkanya. Nah, ini tanaman semangka yang sudah saya tanam mungkin 2 bulanan lah. Nah, sudah mulai berbuah dan buahnya lebat loh sahabat. Ini lagi buahnya. Pertumbuhan buahnya cukup cepat ya. Jadi kemarin baru sebesar kelereng, sekarang sudah lumayan. Nah, itu lagi ya. Ini lagi buahnya. Kemudian kita geser yang di sebelah kiri. Yang di sebelah kiri ya, ini buahnya lagi. Lumayan banyak sih. Ini hanya 2 pohon ya. Hanya 2 pohon. Saya cuma tanam 2 pohon karena emang kita pakai sistem rolling sahabat. Jadi misalkan bulan ini kita tanam 2 pohon, kemudian bulan berikutnya kita tanam 2 pohon lagi seperti itu. Agar tidak buang-buang benih, karena kebutuhan kita di rumah tangga nggak sebanyak itu sahabat. Kita lihat lagi di mana buahnya. Wah, itu di seberang sana. Indah buahnya. Nah, itu penyerbukannya selalu
jadi ya, karena emang di sini banyak sekali kumbang sahabat, seperti yang saya bilang kemarin. Nah ini lagi, wah ini besar sahabat. Nah namun hari ini saya nggak mau ngebahas mengenai semangka, akan tetapi mengenai lalat buah. Nah ini banyak sekali menyerang sahabat kita yang menanam tomat maupun cabai, yang banyak diserang oleh lalat buah ini sahabat. Jadi benar-benar menghancurkan hasil akhir dari panen kita sahabat. Ini benar-benar hama yang sangat merugikan. Karena apa? Yang diserang itu hasil akhir sahabat. Jadi sahabat bisa bayangkan ketika kita sudah susah-susah tanam, sudah susah-susah kita rawat, terakhir apa yang terjadi? Hasil akhirnya malah busuk. Karena apa? Karena ditelori oleh si lalat buah ini sahabat. Jadi begini sahabat, lalat buah ini benar-benar biasanya serangan yang muncul sangat agresif di musim hujan karena kelembabannya tinggi begitu sahabat. Nah, ciri fisik terjadinya serangan lalat buah itu biasanya buah itu ada bekas hitam kayak suntikan gitu. Nah, itulah hasil dari lalat buah yang bertelur di buah yang kita tanam sahabat. Jadi seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih cara untuk mencegah atau jangan sampai tanaman kita diserang lalat buah seperti itu? Nah di kebun saya sendiri sampai saat ini belum saya temukan ada serangan lalat buah sahabat, belum saya temukan seperti itu. Nah kira-kira kenapa ya? Nah saya akan mencoba menjawabnya dan semoga ini bisa sahabat tiru ya di rumah sahabat ya. Ini adalah tips bagaimana mengusir lalat buah atau membuat lalat buah itu tidak suka ke kebun kita, ke tanaman kita. Yang pertama adalah ciptakan musuh alami di alamnya. Jadi di alam itu setiap kumbang, setiap lalat, setiap binatang apapun itu memiliki musuh alami sahabat. Jadi sahabat harus memancing bagaimana musuh alami dari si lalat buah ini ada di kebun kita. Yang pertama selalu tanam bunga di sekitar kebun kita. Karena apa? Karena bunga ini akan mengundang beberapa jenis kumbang, beberapa jenis laba-laba bahkan yang menjadi musuh utama dari si lalat buah ini. Kenapa laba-laba menjadi musuh utamanya? Ya, karena laba-laba itu tidak pernah pilih kasih dalam memangsa sahabat seperti itu. Jadi lalat buah pun bisa menjadi santapan yang enak bagi si laba-laba ini. Nah, laba-labanya bukan laba-laba tarantula seperti itu sahabat. Maksud saya ini laba-laba yang sahabat pernah lihat nggak laba-laba yang membuat sarang di sekitar kebun bunga kita. Nah, laba-laba yang seperti itulah yang saya maksud. Nah, hal tersebut membuat koloni dari lalat buah ini biasanya menjauhi dari lokasi di sana, sahabat. Seperti itu. Nah, yang kedua biasanya lalat buah tuh menghindari senyawa-senyawa yang mereka tidak suka seperti itu. Mereka sukanya aroma manis, aroma buah, akan tetapi mereka menolak beberapa jenis aroma seperti itu. Dan saya akan buatkan bagaimana cara membuatnya sebentar lagi, sahabat ya. Saya jelaskan dulu. Nah, ini sahabat bisa gunakan beberapa jenis tanaman, beberapa jenis rempah yang bisa mengusir lalat buah sahabat. Jadi jangan lewatkan video ini sampai akhir ya sahabat. Nah kemudian yang ketiga adalah jangan sampai sahabat membiarkan ada buah cabai maupun buah apapun yang sudah matang tapi sahabat nggak petik-petik. Nah itulah menyebabkan mengundang lalat buah bisa datang sahabat. Mereka bisa berpindah dari koloni di lahan yang lain ke lahan sahabat karena sahabat memancingnya dengan buah matang yang sahabat nggak pernah petik seperti itu. Kalau sudah matang silahkan dipetik sahabat, disimpan di dalam kulkas. Jangan sampai ini mengundang lalat buah sahabat, karena lalat buah suka bertelur di buah yang matang, kemudian telurnya itu menjadi lava dan lava inilah yang menetas kemudian membuat buah kita busuk dari dalam seperti itu sahabat. Kemudian yang keempat adalah basmi tempat mereka berkembang. Jadi mereka suka berkembang di tempat yang lembab, kemudian banyak buah-buah busuk berjatuhan. Nah itu sahabat mesti bersihkan. Jangan sampai misalkan ada, anggaplah ini tomat, ini kacang panjang tapi kita anggap saja tomat ya sahabat ya. Nah kita biarkan dia jatuh busuk karena kita sudah nggak memerlukan lagi buah itu karena sudah busuk, dia biarkan di bawah pohon. Nah, itulah yang membuat mereka berkembang dengan sangat pesat. Bangkai-bangkai buah, bukan bangkai buah ya, sisa-sisa buah yang jatuh di bawah polybag misalkan seperti itu. Nah, kita wajib untuk membuangnya sahabat. Kita buang, jangan sampai menjadi rumah atau habitat bagi lalat buah untuk berkembang. Kalau sahabat biarkan itu, buktikanlah pasti akan berkembang sangat pesat seperti itu sahabat. Nah sahabat, tugas sahabat adalah membersihkan sisa-sisa buah yang jatuh, bunga yang rontok, pokoknya segala macam yang
mengandung unsur glukose, itu sahabat bersihkan dari bawah tanaman sahabat. Di polybag misalkan, bersihkan itu semua ya, sekitaran polybag ya. Bak sampah yang banyak buahnya yang manis-manis juga jauhkan. Seperti itu. Nah, yang kelima adalah nah, sebelumnya kita ngobrol dulu mengenai ini ya. Ini adalah bayam Jepang yang saya kombinasikan dengan bonsai kelapa. Bonsai kelapanya agak besar ini karena saya terlambat sayat. Nah, oke, yang kelima adalah bagaimana sahabat bisa membuatkan perangkap dari si lalat buah ini. Caranya banyak sekali. Sahabat tidak perlu lihat channel saya karena emang channel saya di sini tidak pernah membahas mengenai lalat buah ya, sahabat. Karena apa? Karena sedikit sekali lalat buah di sini. Saya juga nggak ngerti kenapa. Lihatlah besok di musim hujan, nanti saya perlihatkan. Lalat buah pun jumlahnya sedikit, jadi nggak merusak hasil panen seperti itu, sahabat. Ya mungkin karena itu saya menerapkan 4 poin dari yang sudah saya sampaikan. Nah, poin kelima, ini ketika sudah terjadi serangan lah, sahabat ya. Terlambatlah kita menerapkan yang 4 tadi, 4 hal tadi di awal, kemudian sudah ada serangan. Nah, di sini biasanya poin kedua dan poin kelima ini yang penting. Nah, poin kedua adalah bagaimana membuat pengusir dari lalat buah, membuat senyawa ramuan untuk mengusir lalat buah seperti itu. Kemudian itu saja tidak cukup, sahabat. Kita juga harus gunakan perangkap. Nah, perangkap di sini sahabat bisa pakai lem atau bisa pakai cuka yang dicampur dengan gula. Kemudian banyaklah caranya. Sahabat bisa pelajarin. Mungkin nanti saya cari linknya ya, di mana ada cara membuat perangkap lalat buah seperti itu. Nah, sahabat belajar dari mana saja, jangan hanya dari channel ini, belajarlah seluas-luasnya. Tapi tetap hemat kuota ya, sahabat ya. Karena penghematan adalah rohnya channel ini seperti itu. Jadi, hakikat berkebun organik murah ini ya penghematan situ. Jadi, sahabat kalau terlalu boros terhadap kuota juga nggak baik, sahabat. Gitu. Jadi, catat seperti ibu tadi dari mana ya, itu dicatat sehingga bagus sekali. Pak, saya selalu catat materinya, saya nggak usah nonton 2 kali jadinya. Wah, mantap sekali, saya suka itu. Oke, sahabat Bali Organik TV, di depan layar HP sahabat sudah bisa dilihat ya. Inilah bahan-bahan yang sangat dibenci oleh lalat. Lalat buah, lalat biasa, family lalat, pokoknya bencilah dengan aroma dari yang dikeluarkan oleh bahan-bahan di sini. Terutama ketika kita bakar ya, sahabat. Misalkan seperti cabai, ini ada cabai Jawa. Di Bali disebutnya dengan cabai bun. Nah, ini ada cengkeh. Kemudian ini ada merica, nah ada kopi biji ya, sahabat ya. Nah, apabila sahabat kesulitan untuk mendapatkan salah satunya, sahabat bisa coba beberapa yang ada saja, sahabat. Misalkan yang ada hanya merica dan cengkeh, ya silahkan pakai merica dan cengkeh. Kemudian kalau ini kesulitan, ini bisa di pasar tradisional biasanya ada sih yang jual cabai Jawa atau cabai bun ini. Kemudian kopi biji, sahabat bisa minta ke tempat penggilingan kopi kalau ada ya. Atau bisa ke teman-teman sahabat yang punya kopi utuh yang sudah dibakar seperti ini. Nah, dan untuk jumlahnya, untuk membuat satu botol air mineral ukuran 600 ml seperti ini, semuanya sekitar 1 sendok makan ya, sahabat ya. Jadi kopi 1 sendok makan, merica 1 sendok makan, kemudian cengkeh 1 sendok makan, dan cabai bun cukup 1 saja. Kita akan bakar sekarang. Nah, sahabat, kita bakar di atas seng seperti ini di bawahnya api ya, sahabat ya. Kita bakar sampai warnanya agak menghitam, sahabat. Nah, ketika warnanya menghitam, maka aromanya itu akan sangat menyengat, sahabat. Sekarang saja sudah sangat menyengat. Jadi, inilah yang gak disukai hama, sahabat. Aroma-aroma yang menyengat seperti ini mungkin mengandung senyawa yang tidak disukai oleh indera penciuman dari si lalat buah, sahabat, seperti itu. Nah, oke ya. Kemudian setelah seperti ini, merica mulai menghitam tapi nggak sampai gosong banget ya, sahabat. Kemudian cengkeh dan cabai Jawanya, kopi semua sudah terbakar seperti itu. Nah, aroma yang ditimbulkan ini agak menyengat, sahabat ya. Saya sarankan untuk membakarnya di luar rumah saja, sahabat, seperti itu. Sekarang kita angkat dan kita hancurkan, sahabat. Kita bisa gunakan alat manual dengan menggunakan batu, atau kita bisa menggunakan blender seperti itu. Nah, oke sahabat, ini sudah saya hancurkan ya, sudah saya giling. Jadinya seperti ini, sahabat, serbuk seperti ini. Nah, kita akan masukkan ke dalam botol air mineral ukuran 600 ml. Kita masukkan ke dalam, kemudian kita diamkan selama kurang lebih 1 kali 24 jam. Jadi 1 hari penuh ya, sahabat ya. Nah, kemudian kita kocok ya, sahabat ya. Kita kocok, setelah dimasukkan ke dalam botol air mineral, kita kocok seperti ini. Oke, kemudian setelah didiamkan selama 1 hari penuh, sahabat bisa gunakan, bisa saring ya, disaring ya, sahabat ya.
Kemudian sahabat campurkan dengan air berbandingan 1:1. Disemprotkan kemana Pak? Disemprotkan ke bakal buah ya sahabat ya. Karena lalat buah ini tidak menyerang daun, tidak menyerang batang, tidak menyerang akar, akan tapi bakal buahnya akan diserang seperti itu. Dan mereka itu menyuntikkan lavanya itu kita kadang-kadang nggak sadar. Kadang-kadang buah yang kita kira segar sebenarnya di dalamnya sudah ada lava dari lalat buah ini sahabat. Seperti itu. Nah kita semprotkan sejak dini sahabat. Kemudian biasanya senyawa ini akan membuat sang ibu atau indukan dari si lalat ini, lalat betina ini yang akan bertelur itu berpikir untuk menyuntikkan lavanya ke sana. Karena apa? Bukan berpikir sih ya, mungkin instingnya itu mengatakan bahwa di sana kurang baik untuk menaruh lava seperti itu, menaruh telurnya. Nah, saya percaya itu membuat banyak betina dari lalat ini akan mengalihkan tujuannya untuk ke buah di kebun yang lain, sahabat. Seperti itu. Nah, oke sahabat, cukup sekian video kali ini. Kabar baiknya sekarang hujan sahabat. Walaupun hanya gerimis, tapi di tempat saya hujan. Saya sangat bahagia. Hari ini saya sangat bahagia. Terima kasih sudah mengikuti video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk menanamlah hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa.